ketemu lagi sama aku Dias Mirati di acara yang paling seru yang hanya ada di Garuda TV. Kita dan Cinta. Wah, topik hari ini sebenarnya topik yang sangat relate di kehidupan kita sehari-hari, terutama di kehidupan para selebritis. Perceraian. Aku pun mengalaminya. Aku pun mengalaminya dan begitu banyak juga orang-orang yang akhirnya mengalami perceraian karena banyak hal, ketidakcocokan, perselingkuhan, sampai ada juga yang KDRT. Nah, tapi kayaknya nggak seru kalau misalnya aku ngomongin masalah perceraian cuma sendirian. Nanti kita sambut aja yuk, kita panggil teman aku yang bisa mengulik-ngulik nanti tentang kisah perceraian dari bintang tamu kita hari ini. Siapa lagi kalau bukan Mas Ferry Purwo. Mas, apa kabar Tias? Alhamdulillah baik. Tapi aku nggak tahu nih, kira-kira bintang tamu kita hari ini kabarnya baik-baik aja nggak sih Mas? Sepertinya ada yang baik, ada yang enggak. Ada yang baik, ada yang enggak. Karena tadi aku udah mentioning sedikit ya tentang masalah perceraian. Ini tuh benar-benar hal yang kayaknya common banget ya di kehidupan selebritis. Walaupun nggak cuma di selebritis sih, Ya. kehidupan masyarakat luas juga banyak. Cuman mungkin karena selebritis jadinya tersorot. Nah, salah satunya juga bintang tamu kita hari ini, Mas. Oh. Kalau yang kita lihat sedikit nih, lagi aman gak nih hidupnya? Yang perceraian sepertinya tidak. Tidak. Yang lain-lain udah cukup aman? Ya lumayan lah. Udah lumayan, oke. Lumayan. Nah, tapi nih kayak yang masalah perceraian ini nih yang lagi jadi concern nih. Langsung aja nih, Mas. Yuk, Kita tanya panggil. aja. Sinta Bahir. Sayang. Silakan. Mana sini? Ini boleh. Alhamdulillah ya. Sinta Bahir apa kabar sayang? Alhamdulillah baik. Ini dari dulu aku suka banget kalau misalnya ngeliat badannya tuh selalu Apa sih kayak, kamu juga? kayak ini loh, kayak gitar Spanyol. Oh gitu ya? Iya, Mas Ferry nggak mau lihat seperti itu. Enggak. Teman-teman di sini nggak lihat seperti itu. Yang ngomong juga ya cantiknya ini awet ya kamu ya. Yang ngomong itu Ini kenapa sih? Aku yang bener nggak valid nggak nih kalau kamu niungnya? Apa sayangku? Kamu apa kabar? Aku baik. Kamu apa kabar juga? Alhamdulillah kabar baik. Cuman tadi sempat ngobrol-ngobrol Iya. sama Mas Ferry. Kita mau ngebahas nih tentang Mm-mm. kehidupan kamu. Sinta Bahir ini kan Apa? terkenal sebagai seorang aktris, penyanyi juga nggak sih kamu? Nyanyi ya? Aku tuh sebenarnya nyanyi ini karena kan biasalah kalau di dunia entertain itu kan begitu main film sudah ada nama apapun kan ditawarin ya kita coba lah kan. Harus multi talenta Iya, ya semuanya. jangan Jadi sampai kita dipanggil, kita kedatangan artis ibu kota, ya kan Sinta Bahir terus coba dong Suruh nyanyi. nyanyi. Ya terus enggak, ini bintangnya nggak keluar, kita naik aja dulu ya Naik aja kan? ya. Nah itulah kita itu untungnya jadi artis Iya. ya kan. Suara mah nanti dulu baru pegang mic orang udah tepuk tangan duluan ya kan, bener nggak? tepuk tangan tapi habis itu turun. Memulai karir dunia akting yang berperan sebagai Jeng Doli dalam film Suster Keramas pada tahun 2009. Iya betul. Itu Suster Keramas kira-kira sampai berapa lama tuh? Keramas terus tiap Keramas hari. terus tiap Aku jadi suster, sebenarnya nggak jadi susternya. Jadi apanya? Jadi Jeng Dolinya. Jeng Tapi Doli itu apa tuh karakternya? sebenarnya itu suami istri tapi pekerjaannya itu tukang dubbing film gitu loh. Oke. Jadi buat imajinasi orang-orang ya. Tapi memang iya, yang nonton mereka begitu ngeliat Sinta Bahir ya keramas saya terus tuh para laki-laki ya kan. Oh. Coba ya, kita tes ya. Cobain jadi Jeng Doli yang bikin orang yang nonton kayak pada keramas katanya. Ajis, keramas? Ketawa. Coba, masih ingat nggak karakternya gimana waktu itu? Udah lupa sih ya sebenarnya. Dan Dikit-dikit itu aja, dikit-dikit pertama kali, bener-bener pertama kali main film juga. Pertama kali bener-bener itu masih belum tahu acting gimana ya. Tapi untungnya tuh tim dan direkturnya tuh sabar banget gitu kan. Itu apa ya, lupa ya. Karena kan ada adegan-adegan yang tidak bisa di Adegan-adegan yang tidak boleh ditayangkan Iya, di sini ya. Iya nggak boleh, ini nggak Itu boleh. Kalau untuk dulu kan 17 masih tahun boleh. ke atas. Itu juga khusus untuk di layar lebar Iya, aja. dan itu kan dulu ya tetaplah lekuk tubuh yang dipamerkan ya kan. Gimana Mas? Lekuk tubuh buka pintu aja harus begini kan. Gini buka pintu langsung. Oh, Gitu. ya ampun. Oke, tapi selain banyaknya nih ya Mas ya, kita dengerin berita tentang Sinta Bahir. Selain ya pastinya ada apa namanya karirnya di dunia sinetron, Ya. model. Ya. Tapi kan kita juga banyak dengar isu-isu
Pastilah ya. Isu-isu yang berkembang luas di masyarakat. Katanya kamu itu pernah menjadi istri simpanan. Istri simpanan. Disimpan di mana tuh kira-kira ya? Kalau disimpan itu kan nggak ditampilkan ya. Simpan Oke. itu gini nih. Sekarang jadi buat Nah, boleh nih, boleh pengertian kamu juga jelasin kan. ya. Gini. Oke. Kalau istri simpanan itu menikah mungkin hanya laki-laki dan perempuan dan paling diketahui sama keluarga perempuannya atau maaf ya dengan penghulu atau ustadz aja. Iya. Itu kan biasa istri simpanan, nggak mau diketahuin Iya, orang. oke. Kalau ini kan dia datang ke orang tua saya juga bapakku yang nikahin kan, bapak, terus ada dari pihak keluarga sana. Jadi memang sebenarnya tahu sama tahu, dari keluarga sana juga tahu sama tahu tapi nggak mau tahu gitu loh. Tahu Jadi sama tahu tapi nggak mau tahu. tahu Oke. kan, maksudnya ya kalau jadi yang nomor 2 ya ngalah lah ya gitu kan. Nah cewek-cewek sekarang itu nggak tahu diri gitu, kenapa tuh? menjadi istri udah cari jadi istri ini Kedua. kadang-kadang nggak diakui juga gitu kan. Kalau kamu mah diakuin ya? Diakui dong. Nah Gimana Mas? Kita tanya pendapat Mas Ferry dulu. Ya Pada saat itu kejadian itu mau menikahnya berapa lama? 3 tahun. 3 tahun. Ya, Benar itu- disimpan atau enggak sih Mas sebenarnya? ya sebetulnya kalau simpanan juga ada 2 sebetulnya. Iya. Ada yang disimpan tapi secara terbuka, ada yang tidak. Oke. Kan tetap simpanan kan tetap. Iya. Ada yang bersyarat, ada yang bersurat. Ya, gitu kan. Nah, dalam konteks ini sepertinya ada persyaratan, sepertinya ya, dari Sintanya pada saat itu. Jadi misalnya saya mau dinikahi tapi syaratnya ini. Nah, mungkin salah satunya adalah soal keterbukaan itu. Dari pihak keluarga sana harus datang dan lain-lain gitu. Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena gini, itu yang sebenarnya pernikahan memang di agamaku, bukan aku benerin, maksudnya di Islam memang boleh kan punya istri lebih dari Betul. satu. Kenapa harus ada keluarga laki-laki yang tahu? Maaf kalau tiba-tiba hamil punya anak, itu kita nggak bingung untuk minta pertanggungjawaban gitu loh. Itu yang dari keluargaku dulu begitu. Nah, tapi akhirnya memang bukan jodohnya ya, akhirnya harus berpisah. Nah, Enggak, itu sudah berjodoh dong. Aku juga mau ngomong Mas. Tapi jodohnya Cuman sampai jodohnya di cuma situ 3 aja, tahun. Tiga cuma tahun. 3 tahun. Cuman Jodoh ngomong- tuh ada waktunya ya? Iya, Iya cuman aku dong. mau ngomong juga ya, ada yang nulis tuh, bilang katanya minta pisah karena istrinya hamil. Hamil gimana? Wong sana juga udah istirahat gitu Iya, kan. iya. Oh gitu. Udah istirahat gitu. Jadi banyaklah ditulisnya kan macem-macem gitu loh. Terus ada juga yang bilang minta diakui, enggak, itu karena saat itu kan aku masih muda, pengen punya rumah tangga yang benar, punya kehidupan yang benar gitu. Walaupun dia menjanjikan aku bisa, tapi kan dengan jarak usia yang Jauh. lumayan Jauh dan ya. saat itu karirku juga sudah bagus gitu kan. Jadi ya sudahlah, kita harus mengikhlaskan bahwa kamu juga masih mau ngejar karir lagi yang Lebih orang tinggi seperti lagi. itu kan tidak apa ya, kita namanya manusia itu bukan Puas. tidak ada puasnya ya, pasti dia akan terus mengejar karir sama seperti aku juga gitu. Jadi saat itu ya sudah menyudahin gitu. Oke. 2015 aku hamil anak, Heeh. ya udah jadi anteng aja udah. Ini yang bernama Arkan anakku, Arkan, suaminya? suaminya Edi. Edi. Ya. Oh, tahun berapa tuh berarti nikah di tahun 2013 ya? 2013, Sampai? diresmiin 2014 sampai 2017 sudah gonjang, 16 itu udah gonjang anjing sebenarnya. Cuman dia nggak mau lah karena ada anak kan, dan dia punya anak laki-laki ini kan, yang anak yang didamba-dambakan dapat laki ya. Ya udah, karena mungkin saat itu ego, aku tidak menyalahkan pasanganku. Saat itu memang ya suamiku juga rezekinya lagi bagus banget. Rezekiku lagi bagus banget, dan akunya juga saat itu ego masih belum dewasa, ngerasa aku masih bisa kok gitu loh. Padahal ya sebenarnya apa ya, akunya aja yang kurang sabar, akunya yang kurang dewasa. Kalau ngelihat dia sama temen-temen artis lain gitu ya, gitu, aku jealousnya tuh yang udahlah, aku juga bisa kok, aku masih bisa kok gitu loh. Itulah ego sebagai perempuan yang masih jiwanya kan belum dewasa gitu. Sampai akhirnya itu pisah gara-gara itu? Bisa ya, banyak karena juga lah udah- problem juga lah, karena saat itu juga apa ya, ada juga kan inisial sempet kan itu gue jadi ke situ juga kan, ya, karena sempat ada juga memang berita tentang terlibat prostitusi online. Iya. Mungkinkah jadi salah satu perceraian tuh karena itu gitu, karena ada berita-berita itu. Bukannya mendampingi waktu itu ya? mendampingi dia Oke. bahkan sampai ngecek sendiri, dia yang ngecek ke sana
karena kan dia berpikir bahwa itu adalah aku tuh ibunya anaknya gitu kan. Aku lagi hamil anak dia gitu. Jadi bener nggak apa yang diomongin dia, bener nggak dicek sama dia semua. Dan alhamdulillah ya dia bilang udah sekarang kamu fokus lahiran dan aku tahu, aku yang tahu kamu, aku udah ngecek sendiri ya. Aku ngecek, aku tahu Kak. Pokoknya dia percaya aku dan udah nggak usah ngomong apa, nggak usah dengerin orang-orang, kamu fokus aja sama hidup kamu dan anak-anak. Udah. Akhirnya berpisah pada tahun 2000 tadi. Aku 2017 itu aku yang biasalah mau pisah. Lihatlah biasalah laki kan kalau banyak duitnya ya kan, tahu-tahu ketahuan ada bil beli motor kok gak nyampe rumah, ada uang ini transferan ke sini kok ya kan gitu kan, nggak pulang ke rumah ininya. Mas, tapi nih kalau tadi aku sempat dengar sedikit, sebenarnya tuh kayaknya aku ngeliatnya kayak masih ada harapan gak sih sama mantan suami yang ini? Enggak. Dari Sintanya mantan suami udah nikah, karena udah nikah. Sempet. Tapi kan maksudnya kayak ada obrolan dari Sinta yang kayak ya mungkin akunya yang terlalu begini, akunya yang terlalu begitu. Ya pada saat itu kan sebetulnya lebih banyak tadi egonya yang lebih banyak dikembangkan. Iya. Nah nggak mau ngalahannya mereka berdua itu yang akhirnya runcing tuh. Dua-duanya ya. Iya, ya itu sebenarnya ujian. Saya 5 tahun menikah berarti ya, pernikahan 5 tahun. Iya dia ujian rezekinya lagi bagus. Ya. Sedangkan aku ujian banyak kan karena mungkin berita-berita segala macam ya. Terus ngerasa kayak aduh aku udah jadi istri, udah suruh pakai jilbab, aku udah mau, udah ganti pergaulan, udah datang ke pengajian, udah teman-teman mencoba ya mengikuti suami. Dan teman-temannya yang dia kenalin juga, maksudnya teman-teman istri-istri pengusaha juga aku udah main di lingkungan ini gitu kan, udah ngikutin dia. Tiba-tiba dia sendiri yang pergi ke tempat-tempat yang aku nggak boleh, dia pergi sendiri dan ketemu adalah dengan model, dengan artis lain gitu yang ya bergejolak lah hati seorang istri gitu. Jadi kayak kamu suruh aku ditutup gini-gini, aku nggak boleh kemana-mana, ternyata biar kamu bisa luas bisa gitulah, namanya juga istri dan saat itu masih muda, masih punya ego, aku juga punya karir gitu loh. Mungkin ada yang Mas Ferry lihat dari sebetulnya soal ego ini masih selalu ada di seorang Sinta Bahir. Sampai sekarang. Bahkan sampai ke pernikahan yang terakhir ya. Iya, jadi egonya memang tinggi kan. Egonya tinggi. Nah itu hanya sebetulnya bisa dikendalikan oleh pasangan yang sebetulnya benar-benar meyakinkan secara konsisten. Kalau enggak, ada aja satu titik yang membuat dia ilfeel, itu selesai itu urusan. Betul banget Mas itu, betul banget. Tipe-tipe yang independent woman ya. Jadi kayak misalnya nggak bergantung sama laki-laki juga bisa, karena nggak ada masalah financial, masih bisa kerja. Ya kan? Jadi sekalinya digini sama laki pasti langsung bye. Bye. Karena jiwa merasanya masih kuat. Merasa banyak yang suka, banyak yang naksir. Nah, fansnya kan banyak. Itu dulu. Sekarang juga masih. Mas, tapi itu kayaknya yang menjadi masalah. Mungkin terlalu cepat memilih lagi, akhirnya jadi gagal lagi. Gimana Sinta? Iya memang itu weakness-nya. Itu weakness-nya. Kelihatannya kan kalau yang terakhir ini ada sisi di mana terkesima nih, di awal terkesima. Yang mana yang terkesima? Ini yang terakhir ini. Yang ceweknya. Terkesima nih. Aku yang terkesima. Aduh, tunggu. Ini penonton juga pada terkesima. Tapi jangan kemana-mana, kita lanjutkan ke terkesimanya abis ini. Tetap di Kita Ada Cinta. Yang pertama dan paling hangat, informasi yang menemani Anda memulai ragam aktivitas. Jadikan pagi Anda lebih berarti dengan kabar terkini. Laporan 8 pagi, setiap hari pukul 6 pagi, hanya di Garuda TV. Ketika bangsa kita menghadapi tantangan, saatnya berdiskusi untuk mencari solusi. Mengupas isu-isu terkini dalam politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Bersama ahli dan pakar terpercaya. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat, pukul 7 malam, hanya di Garuda TV. Jelajah rahasia yang belum terungkap seputar teknologi militer. Temukan fakta unik dan menarik di balik alutsista yang paling canggih
Saksikan Di Balik Senjata setiap hari pukul 7 pagi hanya di Garuda TV. Yeay, masih di Kita dan Cinta bersama Mas Ferry Purwo dan juga Sinta Bahir. Tadi kita ngomongin masalah terkesima. Siapa Mas yang terkesima? Cinta lah. Apa yang bikin terkesima? Ya personnya secara awal, Ya. first impressionnya dia kena, dapet tuh. Gitu. Nah kemudian Jatuh cinta pada berjalannya pandangan waktu, dia coba selami, dan ternyata Apa tuh? Itu apa maksudnya itu? ya bikin sakit hati juga akhirnya. Ujungnya ke sana dan kekecewaan demi kekecewaan akhirnya mulai muncul kan. Akhirnya cuma bisa bertahan berapa? 4 bulan. Ya itu 4 bulan kan yang diakhiri, tapi kan sebetulnya sebelum itu Ada prosesnya ya? sudah situasinya udah Betul. udah 1,5 bulan udah runyam. goyang. Iya. Oh, seru banget ini. Tapi kayaknya kita kayak makin seru kalau misalnya kita invite si bintang tamu kita satu ini. Ini kebetulan sahabat kamu juga ya. Jadi kita bisa korek-korek juga, Mas. Ya. Kita korek-korek dia, kita korek-korek Cinta juga. Yeay, Anita Hara. Kayak Barbie ya. Aduh. Silakan duduk. Aduh, nih Anita Hara teman lama aku juga nih Mas. Seorang gitu. model, presenter, main sinetron, nyanyi, main film. Semuanya diambil. Kan sekali terjun ke entertainer harus semuanya bisa. Oh bener, kata kamu tadi ya. Iya, tanggung. Biar nggak malu-maluin kalau tiba-tiba Todong suruh nyanyi, paling nggak masih bisa nyanyi. Masa dipanggil, kita kedatangan Anita Hara, artis dari ibu kota. Terus diem, nggak Yang mungkin nyanyi, kan? Silahkan nyanyi. Oh, enggak. Nggak tahu. mungkin. Itu aura bintangnya hilang. langsung hilang. Langsung. Maju aja dulu, pede aja dulu, Iya. hasilnya mah nanti belakangan. Kita baru berdiri gini aja orang udah tepuk tangan. Padahal kita juga mikir mau nyanyi apa. Baru mikirnya di panggung biasanya Iya. begitu. Jangankan ngambil nada, ngambil lagu apa yang kita mau nyanyiin aja bingung. Tapi nggak apa-apa, yang penting pedenya itu, Iya, harus diacungin jempol. Sampai Itu sekarang nih perjuangan. kalau belum kontak, sekarang istilahnya apa nih kalau ini nih? Oh ini udah jadi. Udah jadi. Tapi cuman iya. masih ini aja ya, masih suka dibilangin temen nggak suka percaya sih. Suka nggak dengerin. Nah Mas, Suka ini kita nggak perlu dengerin. kita lempar umpan udah langsung Cepet kan? omongin sendiri sama mereka. Tadi aku sempat mention karena kalian kan berdua sahabatan. Tadi sebenarnya kita lagi ngomongin tentang Sinta, Oh, tentang iya. kehidupan rumah tangganya yang terakhir ini nih, yang cuman katanya bertahan 4 bulan. Sebagai sahabat, apakah kamu tahu Waduh. permasalahannya? Ini bintang tamu ini kan coba tentang dia aja. Abis gara-gara kamu udah mancing, aku jadi akhirnya nanya lagi dulu deh tentang Jadi Sinta. ngorek dia aja ya. Gitu kan. Nggak usah dikorek, kamu yang diteleponin. Tapi kamu tahu ya? Tahu lah dari kenalannya di mana. Prosesnya begitu cepat dan kita lihat ibaratnya Kamu juga jadi bridesmaidnya juga. Terus udah gitu ini sebelum dia menikah sehari sebelumnya kita bikin acara party buat dia. Bridal shower. Bridal shower. Semuanya udah diomongin dari panjang A sampai Z. Gagal. Udah berapa lama sendiri? 11 tahun. 11 Wow, tahun. 11 tahun. Aduh, kalau- Aman tuh ya 11 tahun. Aman. Apanya yang aman? Kalau aku bilangnya kelamaan. Jadi masa expired tuh 5 tahun. Kayak apa? Kayak mobil. Kayak kita kalau leasing mobil kan begitu, Leasing 5 tahun atau mobil itu kan plat mobil aja 5 tahun harus ganti, bener nggak? Benar. 5 tahun harus ganti. Kalau kita 5 tahun statusnya masih janda itu kita, aduh gimana itu? Ada pertanyaan, ada tanda tanya besar. Iya. Karena belajar dari pengalaman, ternyata bukan berarti kita telah gagal yang pertama, kita akan lebih baik lagi di pernikahan kedua. Iya. Sebelum dijawab lagi, benar nggak Mas? Sebenarnya apa sih yang bikin Anita Hara tuh kok kayaknya jadi makin betah gitu ya menyendiri gitu? Apakah karena memang ada trauma di masa lalu? Trauma pasti ada, tapi kan proses waktu itu mulai terkikis kan, terkikis. Nah sama yang terakhir kan saya lihat juga itu juga bagian, saya nggak ngerti itu bagian dari yang belajar atau tidak ya. Kita bicara bukan suami, tapi pacar. Oh pacar, pasangan ya pacar ya? Pacar yang terakhir itu saya ngelihat nggak tahu ya yang kebaca di sini berhubungan dengan seseorang yang sebetulnya juga dijalanin tapi belum yang pas banget dan
untungnya belum sampai ke ujung keseriusan ya. Oke, jadi udah gitu ya. Tapi kelihatannya dari usianya juga nggak apa namanya, nggak dekat nih, usianya agak lumayan jauh nih. Agak lumayan jauh. Ya, tapi Seragam saya lihat security. berseragam. Berseragam. Gitu. Berseragam nih. Berseragam, benarkah berseragam? Tapi bukan anak sekolah kan berseragam Bukan. juga. Kan bilang umurnya jauh lebih Iya. dewasa kan? Oh, kan Pak Guru juga. Seragamnya ada bintangnya loh. Seragamnya ada bintangnya loh. Coba deh tanya, bener kan? Benar atau enggak? Aku nggak tahu karena aku tuh kalau main sama teman main aja, tapi masalah pribadinya aku nggak mau tahu. Tapi masa nggak ada curhat-curhatan nih mas, saling nutupin Enggak, ya. nih, saling ngaper ini. Kan cuma jawab aja iya. Gak apa-apa, enggak. Kan ketika nggak disebut, semakin tidak dijawab, semakin ini iya, benar. Gak apa-apa. Berseragam ada bintangnya. Go, Bintangnya ya, berapa mas? bagian itu. Bintangnya berapa? Soalnya Gue Yang kepo. penting jangan bintang 7 bikin pusing. Say. Yang penting bukan laki orang. Ya itu. Iya. Bintangnya Jadi berapa, jawabannya bukan laki orang, Oke. tapi berseragam bintang. Ntar kalau Oke. laki orang gue korek-korek loh. Tapi akhirnya nggak bisa lanjut lagi ke jenjang yang lebih serius. Sebenarnya kenapa sih? Kenapa? Beda agama Apakah karena mungkin. ada kisah di masa lalu yang salah satu mantannya mungkin yang masih ada rasa? Atau mungkin masih ada trauma? Ini kan ada 2 kali pernikahan yang gagal. Iya. Kalau gini, kalau dibilang kita Tapi kan tadi belum jawab sih. yang mana? Iya, bintang berapa mas? Berseragam dan Jangan lupa berbintang. bintangnya ya. Warna-warnanya. Warnanya ya, warnanya. Warna ya? Warna-warna. Pasti warnanya. Warnanya yang harusnya tua, hijau nih. kan? Ih, kok tahu? Warna hijau nih. Berarti Dina tahu kan? Di cover sama dia. Warna hijau nih. Hijau. Ijo-ijo bintang. Masalahnya kan udah nggak, kalau nggak lanjut buat apa lagi dia Oh, berarti benar. Valid ya. Oh, tepuk tangan dulu Mas Ferdi. Buat yang gelisah ya? ya. Kayak begini nih. Kayak ada durinya tuh kalau di kursi itu kayak gini-gini langsung nih. Nggak belum cukup ditonton. Maka kita infoin aja Mas, biar ditonton. Sama yang hijau-hijau. Ya udah, tapi lanjut boleh dijawab tuh. Bener nggak sebenarnya? Masih ada trauma kah atau masih ada rasa kah sama mantan? Gini loh, kalau misalnya untuk kenapa sih masih sendiri terus gitu kan? Ya karena memang masih belum menemukan yang klop. Karena memang kita belajar dari pengalaman. Apalagi mungkin memang yang pernikahanku yang kedua itu memang benar-benar kayak trauma banget sih. Itu sih apa ya, benar-benar aku yang berhubungan sama dia, papaku yang korban gitu loh. Itu tuh benar-benar bikin aku sedih banget sih di situ. Jadi yang kita menikah harusnya ya kita punya problem ya berdua aja gitu kan. Tapi kok papaku sampai diseret-seret gitu kan, sampai dijadiin tersangka. Oke, ini awalnya kalau aku boleh benar nggak nih ya gitu, karena KDRT ya. Iya, KDRT. Tapi kisah panjangnya nih kita belum tahu nih kok sampai bawa-bawa. Jadi Apa gitu? dia nggak terima di aku melaporkan kasusku itu gitu kan. Jadi dia karena nggak bisa ngebalas aku, dia buat papaku mukul dia. Padahal papaku jelas-jelas nggak ada nyentuh dia juga enggak. Tapi mungkin karena dia punya uang, semua kan ya kita tahu ya kepolisian ternyata bisa diakal-akalin gitu loh. Hukum dia. Sedih sih. Ini sedih bicara banget sih. tentang sakit hati dan dendam sih. Karena sudah pada titik itu dia. Karena dia tidak menyangka ada satu situasi reaksi Pasangan. dari dirinya, mbaknya ini untuk ngelapor gitu. Nggak terbesit di dalam pikiran dia bakalan dilaporin gitu. Sama mantan suami itu ya. Nah jadi akhirnya Kaget ya, bikin kaget. attack-nya seperti itu. Tapi sampai sekarang loh, itu ininya masih terjaga loh dendamnya. Nah, itu Kalau dendam sih enggak. Enggak, bukan dirimu. trauma. Ya maksudnya yang Bukan lebih kamu. berhati-hati, sangat berhati-hati. Jangan sampai yang ibaratnya kita namanya kita kan kalau sama pasangan ya kita udah mempercayakan hati kita ke dia. Harusnya dia bisa membuat kita memiliki rasa aman. Tapi ternyata kita nggak mendapatkan itu, malah kita ya ibaratnya terzolimi lah sebagai pengalaman perempuan. Orang tua yang ibaratnya ya udah usia lanjut malah jadi korban gitu loh. Itu yang sampai papa meninggal pun dia nggak say sorry loh. Ya itu tadi. yang Ibaratnya tadi saya bilang. hadir aja enggak. Banyak situasi yang terlalu tulus.
Dari Dia kalau mencintai Iya, itu betul. terlalu tulus. Ini terlalu tulus, jadi akhirnya kecewa. kecewanya dalam banget, Dip. Gitu. Kan sebetulnya belajarnya udah macam-macam nih. Dari orang lokal, orang interlokal juga, ya kan? Tapi maksud aku mencintai sedikit nggak sih? Boleh kalau boleh tentang KDRT-nya. Karena itu aku bilang banyak banget sekarang tuh sebenarnya kasus KDRT tuh banyak banget dialamin sama semua orang. Kadang-kadang KDRT nggak cuma dari perempuan, dari laki-laki ke perempuan, tapi kadang perempuan juga Iya. ke laki itu juga sama. Ada KDRT juga ada sih gitu loh. kejadian kayak gitu. Cuman gimana caranya kamu bisa akhirnya berani untuk mutusin udah nih nggak bisa nih. Karena banyak banget yang itu kan toxic relationship ya. Iya. Toxic Kadang-kadang itu bertahan. tuh susah banget loh keluar dari toxic relationship itu. Sampai kamu akhirnya bisa tuh kenapa? Aku tersadar saat perlakuan dia yang terakhir, dia mau ngebakar muka aku. Oh my god. Jadi aku di situ tuh aku mikir gini, aku sehat, aku cantik, aku udah kasih anak, terus lo mau bakar muka aku gitu. Terus aku nanti ngebiayain anakku gimana? Aku yang begini aja dia nggak perlakukan aku dengan baik, gimana kalau aku cacat? Di situ kayak aku udah, oh ini udah nggak bisa, ini udah nggak bisa. Aku pertahankan lagi meskipun tadinya aku pikir aku nggak boleh gagal lagi nih buat yang ini, nggak, aku akan bertahan, tapi ternyata nggak bisa. Nggak bisa. Karena udah melibatkan, oh ini nanti masa depan anak-anakku gimana kalau akunya cacat. Pada saat kejadian KDRT itu anak udah umur berapa? Yang baby masih 6 bulan ya. Jadi maksudnya- kalau yang besar udah mungkin 11 tahun ya. Apakah mereka pernah melihat ibunya dilakukan semena-mena? Kalau yang baby pasti enggak Iya. ya. Tapi yang besar ya kalau misalnya dia lagi marah. Tapi mungkin kalau yang main kekerasan sih nggak di depan yang lain ya. Ah. Karena itu lumayan bisa membuat trauma juga ya. Oh pasti, Di anak pastinya pasti. selain. Tapi sampai yang besar tuh bilang gini, ya udah lama, mama kok diperlakuin kayak gitu mau sih gitu loh. Cuma kan aku berpikir, ya aku pernah gagal, aku mau usaha sampai akhir, tapi ternyata nggak bisa, nggak bisa. Oke, ini kita mulai deep nih ya. Kita akan membahas lagi tentang anak, tentang KDRT yang mungkin selama ini kita nggak tahu dari Anita Hara. Jangan kemana-mana, tetap di Kita dan Cinta. Aku tak menahanmu tetap di sini. Kita dan Cinta. Siap-siap dibikin ngiler sama Rahmat Ababil. Icip-icip makanan yang tentunya menggugah selera. Biar makin asik, masyarakat sekitar diberi tantangan sambil bagi-bagi makanan. Borong-borong, nolongnya gak pernah bohong. Setiap hari pukul 5 sore hanya di Garuda TV. Semua yang lucu ada di sini. Dan pastinya bikin weekend Anda makin seru. Yang dijamin bikin ketawa. Saksikan Mau Ketawa Takut Dosa setiap Sabtu dan Minggu pukul 4 sore hanya di Garuda TV. Menyajikan diskusi hangat yang tengah menjadi sorotan publik bersama tokoh berpengaruh di negeri ini, Dalam kehidupan ya, itu biasa. mengungkap berbagai pandangan dari isu sosial, politik, dan ekonomi. Fokus pertama adalah pelatihan. Setelah pelatihan, Tempat di mana ide memiliki arti penting. Saya selalu bilang, never give up. Orang penting setiap Jumat hingga Minggu pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Kita dan Cinta. Kembali lagi di Kita dan Cinta, masih bersama Anita Hara dan juga Sinta Bahir. Tadi itu udah mulai ngembeng. Karena kita membahas Masalah luka itu. masalah luka. Lukanya itu bukan cuma fisikal sih Mas ya. Lahir Pasti batin. lukanya lahir batin. Mungkin luka fisik bisa sembuh. Tapi kira-kira ini luka yang di dalam ini bisa sembuh gak sih Mas? Ya kalau bicara sembuh bisa atau tidak ya pasti bisa. Hanya saja kan ini ada sangkut paut tadi orang tua itu. Iya. Orang tua sendiri diperlakukan seperti itu kan pasti akhirnya jadinya wah campur aduk tuh situasinya. Nah itu kan peristiwa yang paling tidak mengenakan.
traumatis. Yes. Meninggalnya itu kenapa? Sampai meninggal tuh kenapa? Papa kanker lever ya. Oke. Jadi mungkin kalau orang bilang kanker itu mungkin banyak yang disimpan. Papa tuh orang introvert. Jadi segala sesuatu tuh dia simpan dalam hatinya. Ibaratnya ya dia nggak pernah mau bikin anaknya susah. Terus ibaratnya dia tuh selalu ngerangkul anaknya. Sampai di akhir hidupnya pun dia cuma bilang, Papa tuh cuma terakhir itu ya Papa cuma mikirin kamu aja. Dia bilang gitu. Kalau yang anak-anak lain semua udah beres, kamu aja yang minta. Kamu jadi apa abis ini? Kalau Papa udah nggak ada. Itu sih momen yang sampai sekarang sih aku masih kepikiran aja ya. Karena pasti yang namanya orang tua, apalagi kan mungkin udah merestui awalnya. Iya. Memberikan anaknya ya Mas ya, memberikan anaknya untuk hidup bersama orang yang nih datang nih, katanya pengen ngajak hidup anaknya, tapi ternyata anaknya tidak diperlakukan dengan baik. Ya orang tua aja mungkin nggak mungkin sampai dia segitunya bilang sama kan, orang tua, sama ya anak. ampun, ya maksudnya Papa selama ini nggak pernah berhubungan sama hukum, tapi ternyata sama menantu sendiri, Papa jadi harus ngerasain yang namanya dipanggil bolak-balik. Sedih sih, aku yang nemenin terus soalnya prosesnya itu gitu loh. Jadi pasti ada rasa kecewa yang bertubi-tubi ya Mas ya. Udah Pasti. kecewa anaknya disakitin, kok akhirnya jadi kebawa-bawa ikut masalah hukum. Iya kalau benar dilakukan, masalahnya nggak Iya. ada ngelakuin apa-apa gitu loh. Itu sih sedih sih. Biar kita bisa lebih tenang, takutnya kering ya. Kering nggak? Aku ambil minum dulu ya. Biasa kalau sini keluar, sini harus diisi. Boleh, silahkan. Itu tuan rumah yang baik ya. Iya, Aduh, terima kasih. aduh luar biasa. Ada bilnya ya, ada bil. Nah, sebelum papa meninggal, Ini boleh diminum nggak sih? boleh dong sayang. Aman kan? Aman dong. Aman udah di itu. Udah Udah ada diapain air ya? notice. Udah semakin air Coba, coba, minum. semakin kebuka. Semakin terbuka loh nanti. Semakin kamu jadi jujur. Semakin jujur, coba minum aja minum. Minuman yang bikin orang jadi makin jujur. Sebelum meninggal, adakah pesan-pesan dari papa yang disampaikan ke kamu? Ya dia cuma berharap aku bisa menemukan yang terbaik untuk aku. Kalaupun memang nggak harus menikah lagi, it's okay gitu kan. Papa percaya sih Tuhan akan melindungi kamu dalam setiap langkah kamu. Jadi besarkanlah anak-anakmu dengan baik. Udah itu aja pesannya sih. Ada ungkapan kalau memang tidak harus menikah lagi, it's okay. Apakah itu Mas? Yang bikin juga salah satu Anita akhirnya jadi lebih menjaga diri, menjaga hati. Enggak sih. Enggak. Enggak. Apa itu? Sebetulnya karena ayahnya tahu dia terlalu tulus dengan pasangannya, itu yang ditakutkan karena sudah tidak ada yang jaga. Kan biasanya ayahnya mungkin mengingatkan, jaga. Nah kalau memang ternyata daripada nanti tersakiti kembali, itu menjadi semacam sebagai tanda restu lah, bahwa kalau memang misalnya tidak menikah lagi ya nggak apa-apa lah. Jadi jangan sampai nanti terbebani harus nikah kan gitu kan. Nah itu ada ucapan itu keluar seperti itu. Karena tulusnya agak kebangetan menurut saya. Terlalu tulus. Iya. Jadi akhirnya kadang termanfaatkan dengan sangat sempurna oleh pasangannya. Dia sampai detik ini aja nggak pernah bertanggung jawab Termanipulasi. juga sama anaknya. Nggak pernah apa? Tidak bertanggung jawab sepeser pun. Padahal orang ada ya. Orang ada, bukannya Jadi orang kamu nggak harus ada struggling ya. sendiri. Ya itu dia tadi, itu bicara balik ke soal dendam tadi. Dia masih mendendam itu. Oke. Nah itu yang akhirnya nggak ada ujungnya nih. Sampai akhirnya urusan perkara anak pun dia tidak mau melakukan kewajibannya itu tadi. Kalau ada yang bisa diucapin ke ayah, ini kan waktu itu mungkin ayah jadi garda terdepan ya Mas ya, yang membela kamu. Ya kalau masih bisa menyampaikan ya Pak, harusnya aku selalu nurut Papa, gitu kan. Apapun yang Papa bilang itu pasti untuk kebaikan aku. Dan terima kasih, aku udah dilindungi, disertai, sampai ibaratnya Papa udah meninggal 8 tahun yang lalu, aku masih bisa survive, bisa jaga Mama, semuanya masih baik-baik, semuanya.
Amin. Sebagai single mother, ini kita sambung lagi ke sini. Kamu gimana sebagai single mother? Adakah mengalami kesulitan? Anak-anak boleh berhubungan sama ayahnya? Aku sih berhubungan baik dengan mantan suami, sangat baik. Memang pas mau berpisah memang kita memutuskan untuk menjadi pasangan suami istri, kita itu nggak bisa baik. Tapi kita harus menjadi orang tua yang baik gitu. Komunikasi baik dan alhamdulillah sekarang mantan suami sudah nikah lagi, istrinya sangat baik dan menyayangi anakku. Jadi kapanpun kadang aku nggak ada driver atau keluar kota gitu, udah anak diambil gitu. Dan kadang-kadang aku keluar kota juga dipinjemin sopir dari keluarga sana. Oke, jadi baik ya Mas hubungannya, karena kadang-kadang kalau namanya perceraian kan biasanya anaknya selalu menjadi korban. Iya. Tapi sekarang anak berarti udah umur 8 tahun. 8 tahun. Tapi kan waktu perpisahan itu Kecil. masih kecil, terus berpisah. Saat itu kan bapaknya juga masih oke lah rezeki ya. Tapi saat sudah berpisah 3 bulan kemudian mantan suami kan kena masalah ya. Tapi walaupun aku udah mantan istri, saat itu yang aku lihat adalah anak. Jadi mungkin mantan suami sampai sekarang itu dia baik sama aku karena dia tahu di saat dia susah yang ada tuh aku saat itu gitu loh. Bahwa aku baru sadar itu yang namanya cinta yang tulus itu. Ya anak. Kalau kita punya anak itu benar-benar kita bisa kayak orang tua kita sakit masih ntar dulu deh, kita masih urusan kerjaan. Tapi kalau yang namanya anak mau lagi ngapain aja tuh udah nggak mau tahu. Bekas suami ada, bekas anak nggak ada. Iya, benar-benar cinta yang tulus itu. Benar. Ketika kita merasakan cinta yang tulus tuh ke anak. Tapi sebenarnya diam-diam suka nangisin anak nggak sih Mas? Nangisin keadaan sekarang. Kalau Ada sekarang rasa sih mungkin penyesalan sudah nggak? tidak terlalu ya. Tapi pernahkah? Pada saat-saat awal yang kalau yang kebaca di sini yang di awal yang perceraian kedua yang soal anak ya, itu mungkin lumayan menggelayut di pikiran ya. Tapi kalau sekarang sih udah lebih mudah untuk mengerti bahwa situasinya seperti inilah. Kalau yang di awal-awal itu yang kelihatannya dropnya lumayan, kayak semacam hidup selalu mencemaskan tentang masa depan pada saat itu kelihatan banget. Makanya dia harus gimana fight buat anaknya tadi. Gitu. Fight buat anak dengan salah satu caranya apakah mencari pasangan lagi? Mungkin dengan harapan bisa. Pada saat itu tidak. Tidak. Aku Pada saat itu udah tidak. kayak mati rasa sih sempet. Waktu itu lebih cenderung memang cari duitnya jadi Gila-gila. dari mana-mana Dari aja. mana-mana. Iya, Ya. benar. Jadi apa aja yang bisa dari duit dijadiin duit. Gitu. Benar banget. Gitu. Karena sempet benar-benar drop, susah sampai jual-jualin semua barang-barang. Nggak ada orang yang tahu karena aku bukan gengsi ya, tapi nggak mau sampai ngutang-ngutang ke temen tuh nggak mau. Jadi apa yang bisa aku jual-jual, dan saat itu mantan suamiku kena masalah ya, aku harus bantu gitu karena bagaimanapun dia adalah bapaknya anakku, bukan udah pisah, udah cerai, pisah aku ya? sudah cerai. Dan di 2018 itu ya aku sempet nggak punya mobil 6 bulan. Jadi kemana-mana harus naik angkutan. Minjem ini. waktu minjem. anakku sakit. Mantan suamiku nggak punya mobil kan, aku juga gak punya mobil. Mau minjem temen malu kan, anakku step kan. Terus akhirnya ada orang baik sama aku tuh minjemin mobil sama sopir. Jadi kalau ada apa-apa udah telepon standby sopir gitu. Ya karena apa ya, segitu susahnya loh aku. Aku pernah di titik susah lah, tapi aku sadar bahwa aku ke Jakarta dulu juga aku bukan siapa-siapa. Aku menjadi seperti ini aku bisa, masa aku nggak bisa ngelewatin. Tapi ada titik kayak yang temen-temen tuh nggak ada yang biasanya temen semua dateng, nggak ada satupun temen. Jauh semua. Iya, bahkan keluarga nanyain gimana kabarmu, nggak ada. Saat itu ibuku udah meninggal, ya kan, cerai, terkena masalah ekonomi, ya kan. Itu aku udah nggak kerja kan, aku nggak syuting kan, jadi aku bingung harus kemana gitu. Itu di titik yang bener-bener nggak tahu lagi. Pernah ada di titik kayak aku capek deh, gue udah capek sama hidup deh, cuman mikirin nih anak kalau aku kenapa-napa anak ini gimana gitu loh. Jadi situ bingung lah, sampai ya udah jualan nasi,
aku jalanin gitu loh. Sampai pre-lovin baju-baju, semua aku untuk anak. ya. Untuk menyambung hidup ya Mas. Iya. Walaupun ada orang dulu, kamu cantik, kenapa kamu gak mau pacaran sama saya? Enggak, aku mau ngidupin anakku dengan jalan yang benar. Gitu. Di 2018 akhir-akhir itu ya, itu adalah tunangan sama orang. Karena aku pikir ya dia orang yang bakal untuk bantu aku saat itu, aku drop kan. Dialah orang yang bisa bantu aku. Ternyata ya dia tidak seperti yang aku harapkan lah gitu. Jadi waktu tunangannya sudah gitu. Terlalu banyak kegagalan ya Mas di percintaan. Apakah? Aku gampang ilfil sama orang. Tapi gampang juga jatuh cinta kayaknya. Iya. Ya seperti itu. Karena harapan-harapannya banyak yang kandas akhirnya. Terlalu mudahnya menyimpulkan ini yang sebetulnya harus mulai direvisi. Jadi belum-belum udah disimpulin nih. Kayaknya ini lucu nih, bagus nih. Nah gitu. Oke nih. Itu It's tuh the yang one kayak gitu-gitunya tuh harus mulai dikurangin gitu. Jadi harus mulai dijaga juga bahwa ini jangan sampai kita cuman sesaat lalu ternyata salah menilai. Harus mulai ngendaliin juga nih rasa gitu. Terlalu gegabah, terlalu terburu-buru. Sebetulnya ya betul karena memang lagi-lagi mudahnya punya rasa, kemudian juga sudah lama sendiri dan itu perlu diakhiri. Hanya saja yang kali ini entah kenapa memang kejadiannya memang agak cepat ya. Jadi the first impression tuh langsung gitu loh. Udah kayak ada kliknya gitu. Padahal sebetulnya Fata Morgana ya. iya itu kayak semacam penipuan mata gitu kan. Set gitu ya. Ilusi semata. Nah, Aduh. Masih banyak nih kayak yang bisa kita tanya-tanya sama Anita sama Sinta. Sinta udah diem aja. Aduh, apalagi ya? Ada dong. Kalau mau nanya-nanya sama Mas Ferry juga silakan ya. Dingin-dinginnya tangan kita ya. Kita udah biasa nih. Udah biasa. Cuma ditanya Biarin aja mereka tangannya dingin dulu, kita angetin dengan pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana, tetap di Kita dan Cinta. Begini rasanya dan cinta. Ketika bangsa kita menghadapi tantangan, saatnya berdiskusi untuk mencari solusi. Mengupas isu-isu terkini dalam politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Bersama ahli dan pakar terpercaya. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat, pukul 7 malam, hanya di Garuda TV. Klip-klip terbaik dangdut top Indonesia yang membuat kita bergoyang dan berdendang. Indah pertama surga cinta, panjatkan doa pada yang kuasa. Bayar hutang hari ini, janji bayar. Bahwa aku mencintai. Dangdut Gemoy hanya di Garuda TV. Yang baru di Garuda TV, resep rahasia di balik sajian menarik masakan Nusantara dan internasional. Untuk menambah resep hidangan di rumah Anda. Baru bintang tamu ternama tersajikan lengkap di sini. Saksikan Galeri Rasa setiap hari Kamis dan Jumat pukul 4 sore hanya di Garuda TV. Kembali lagi di Kita dan Cinta. Wah, ini segmen yang seru nih. Ini kita juga seru sih ya. Dengarkan kisah hidup mereka berdua. Jadi segmen tes kejujuran. Jadi aku akan ngasih pertanyaan buat kalian berdua. Kalian tinggal jawab aja tuh, benar atau salah. Jadi tinggal jawab aja benar atau salah. Nah nanti berbarengan dengan Mas Ferry juga ikut jawab tuh, ditulis. Kira-kira yang mana yang jujur, yang mana yang tidak jujur. Oke. Oke. Pertanyaan untuk Sinta Bahir. Benar atau salah? Sinta Bahir masih sayang sama mantan suami yang terakhir. Udah enggak. Benar atau salah? Salah. Oke. Mas.
Nah, salah kan emang Salah. kan? Salah. Udah Yang nggak terakhir kan, bukan Iya, yang kedua kan? Yang terakhir. Bukan yang kedua kan? Terakhir. salah. Yang kedua mah udah nggak ada juga, udah nggak ada Makanya rasa. aku bilang yang terakhir kan. Iya. Kalau yang terakhir enggak. Justru yang ada pengen segera selesai, secepat mungkin. Itu yang terjadi. Kenapa sih Mas sama yang terakhir? Ya karena merasa tidak sesuai dengan harapan saja memang satu. Kedua jadi kayak merasa kok gini ya gitu. Tertipu. Tapi bukan karena ada orang gitu lain ya. atau apa gitu Mas? Kenapa? Bukan karena memang sifat atau mungkin karena baru terlihat aslinya seperti apa? Ya sebetulnya kan itu sudah terlihat di awal-awal, tidak dalam konteks yang ini baru sudah 4 bulan 4 kan. bulan. Tapi sebelum itu kan memang sudah banyak yang bikin surprise gitu. Pacarannya berapa lama? Cepet banget ya. sebulan. Cepet dibilang nih. 2 hari. Tempel terus, Tempel pokoknya. terus Ya berapa di pacarannya lokasi sampai memutuskan menikah syuting. berapa lama tuh prosesnya? Dari Sampai pacaran, akhirnya kenal, sampai memutuskan menikah. Satu bulan. Oh. Satu bulan. Yes. Satu bulan. Karena baru kenal itu terus ditempel terus. Ditempel tempel terus sampai ke setiap lokasi. hari ke lokasi. Aku kemana ke lokasi syuting di situ, pokoknya ditempel terus. Ya mungkin sebagai perempuan kalau lihat wah dia begitu gigihnya. Iya. Pengen Dan maksudnya memang dia juga ada menunjukkan. kerjaan juga. Kalau aku pikir, karena aku bilang, aku tuh dari kecil tulang punggung keluarga, tapi begitu aku berumah tangga, aku nggak mau jadi tulang punggung keluarga. Aku ini tercipta jadi tulang rusuk. Jadi aku mau nggak mau, kamu harus nafkahi aku. Oke. Kemampuan orang itu kan beda-beda ya Beda-beda. kan. Jadi kemampuanmu berapa, aku terima gitu loh. Udah tahu dari awal tuh. Berarti. Sampai akhirnya memutuskan pisah. Apa sih Mas yang paling men-trigger? Selain itulah akhirnya baru terlihat mungkin Ya setelah pasti 4 bulan. karakter yang Keras. yang menurut Sinta mungkin banyak hal-hal yang sulit untuk ditoleransi. Financial kah paling pertama? Financial ada tapi nggak yang menjadi utama sih. Oke. Karena udah tahu ya dari awal ya. Udah tahu aku dari Seperti awal. apa. Gitu. Walaupun sebetulnya memang itu kan jadi ukuran dan itu normal-normal saja. Kan kita bicara tentang realistis dalam kehidupan. Ya kan dengan mungkin ada sesuatu yang berkaitan dengan janji sekian jadi berubah sekian kan itu bisa jadi berubah. Nah, itu kan jadi ada hal-hal yang jadi berbeda di situ. Gitu. Benar begitu benar. Benar begitu benar. Kalau materi salah sih, karena aku udah cukup sebenarnya untuk diri sendiri udah cukup banget. Lebih ke karakter ya. Karakter sama Sudah tidak ada kecocokan. iya, ada hal-hal prinsip yang luar biasa yang nggak bisa aku Paham. Paham. Udah kan? Sampai Udah kenceng cerita, banget nih udah Mas. cerita, udah Barusan cerita. tau nggak barusan gini. Dok, sakit nggak? Enggak. Oh, aman. Kayaknya sampai gitu. Oke, pertanyaan berikutnya. Benar atau salah? Sinta Bahir itu sebenarnya senang kalau ada gosip-gosip miring tentang dia. Gak salah. 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 Salah Mas. Ya sebetulnya enggak, malah jadi beban buat dia karena Kan akhirnya banyak soalnya yang seneng. Enggak lah, salah lah, enggak. malah jadinya beban karena mau nggak mau harus nutupin terus. Iya. Jadi capek juga Capek. sebetulnya. Sebenarnya Karena dia memilih diam soalnya. Tidak untuk membuka apa adanya yang sesungguhnya. Betul. Jadi ya udah ya, dianggap aja angin lalu ya. Iya. Nggak usah diwarok, nggak usah dipeduliin. Karena gini, kalau kita makin ngejelasin, itu makin pusing. Jadi lebih baik udah. Semakin banyak asumsi dari Karena banyak pihak. sekali dikasih konferensi pers awal nih, bisa mengundang pertanyaan berikutnya. Iya, jadi makin banyak asumsi-asumsi yang sebenarnya nggak perlu ya kan. Iya. Hai, baiklah kalau begitu. Sekarang kita lanjut lagi ke Anita Hara. Benar atau salah? Anita Hara tuh sebenarnya udah pengen banget menikah lagi. Benar atau salah? Benar. Benarnya pelan gitu. Benar. Bener, iyalah ya. Lama sendiri gak enak kan yang aku bilang tadi masa expired. Ada expired lagi dibalik lagi. Benar nggak Mas? Benar Enggak, atau jawabannya salah? apa? Benar dia. Oh, Benar. Benar Mas. benar. Karena itu kan satu mimpi-mimpi yang banget punya keluarga yang harmonis. Nggak usah terlalu mungkin wah, tapi hidupnya damai gitu, penuh dengan Emang iya. kedamaian Teman hidup ya, punya yang teman enggak hidup ya. yang jauh dari konflik secara pribadi juga. Nah, cuman kelihatannya memang belum ketemu Iya. gitu.
Masih lama nggak? Nah, oh nggak, aku baru mau nanya. Ya silakan. Karena kita Masih tuh lama berpikir nggak? gini ya Beb ya, karena kita kan kita kan bakal ada tuanya, ada sakitnya. Kita butuh orang yang ada di samping kita gitu Kan kan. itu benar kamu bilang tadi. Bergandengan tangan. Coba tanya, Masih lama nggak kira-kira? Bicara lama itu relatif, bicara sebentar juga relatif. Sepertinya tidak dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat tuh rentang Dengan kata lain, tahunan masih atau lama bulanan lagi. atau Tidak dalam waktu dekat. Mas, masa 21 tahun? Iya, artinya lebih dari 2 tahun lah Lebih ke dari depan. 2 tahun. Gitu. Masih lama lagi Masih, ya. masih lama 2 perjuangan tahun gue lagi. mencari Tapi pangeran akan dalam impian. proses 2 tahun itu pasti akan datang dong. Iya, tapi sepertinya nggak ada yang terlalu serius dalam proses 2 tahun menuju kepada yang serius tadi. Oh berarti akan ada nanti yang Iya. serius tapi tetap Yang paling ada serius proses. sebetulnya yang terakhir itu loh, yang tadi hijau. Tapi sebetulnya itu lumayan intens dan serius, tapi ya situasi kan belum mengizinkan. Mungkin lebih cenderung karena faktor-faktor yang lebih ke prinsipil sih sebetulnya ya. Nah cuman kan sebetulnya udah saling, ada beberapa titik yang sebetulnya sudah saling klik sebetulnya. Udah nyaman sebetulnya sebenarnya. saling klik. Cuman sayang tuh, mungkin perlu ada satu mediator atau mediasi baru tuh, supaya balik gitu. Oke, ngomongin balik nih, berarti jadi bisa masuk nih. Adakah chance atau adakah kemungkinan untuk balik sama si ijo-ijo daun itu? Menurut saya masih ada. Masih ada? Masih ada. Berarti masih ada rasa dari Anita atau dari pihak sana? Saya lihat sih ada ya, ada. Karena kan sebetulnya ini masih baru. Baru loh, selesainya baru. Yang kebaca ya. Makanya kita harus cross check. Dari tadi kan nggak dijawab. Iya, nggak Ya, dijawab. nggak dijawab. Tapi diam itu kan iya. Dia itu mas ya. Kita aminin aja kalau yang baik ya. Oh, Dah. berarti bener mas, aminin aja katanya. Berarti masih Iya. gardu. Mungkin nunggu pilpres sepertinya. Tahun depan dong. Iya kan? Depan rumahnya ya. Langsung loh, Mas Ferry mah nggak pakai aba-aba, langsung Iya. masuk dia. Karena kan bisa saja nanti berkaitan dengan kementerian nih. Iya. Ini kan ada kementerian nih. Bisa saja atau memang Perlu gue sudah sebut pas gak di- kementerian apa? Tunggu, bisa saja atau memang sudah pas di kementerian? Kementerian, yakin? Kalau yang kebaca soalnya gedungnya gedung kementerian. Boleh disebut Loh, nggak kementerian, kementerian yang berkaitan dengan hijau itu apa kementerian? Pertahanan. Pertahanan. Nah tuh dijawab. Berarti ada hubungannya sama kementerian itu tadi. Atau pertanian nggak ya? Nggak mungkin. Hijau-hijau kan? Pertahanan. Oke, kita lihat ya kira-kira bertahan sampai kapan nih. Masih ada rasa-rasanya gitu kan. Ya mudah-mudahan kalau emang jodohnya ya. Dan itu jadi PR yang paling besar nantinya. Tunggu dulu. Hah? Mau ngomongin PR, mau Iya, ada PR buat mereka berdua. Habis ini Aduh, aja. apalagi nih? Kita commercial break dulu, tapi kita dan cinta. Mengapa sulit untuk ku bisa miliki hatimu dan cinta. Jelajah rahasia yang belum terungkap seputar teknologi militer. Temukan fakta unik dan menarik di balik alutsista yang paling canggih. Saksikan Di Balik Senjata setiap hari pukul 7 pagi hanya di Garuda TV. Siap-siap dibikin ngiler sama Rahmat Ababil. Icip-icip makanan yang tentunya menggugah selera. Biar makin asik, masyarakat sekitar diberi tantangan sambil bagi-bagi makanan. Borong-borong, nolongnya gak pernah bohong. Setiap hari pukul 5 sore hanya di Garuda TV. Kembali lagi di Kita dan Cinta. Wah, ini udah di segmen terakhir. Tadi Mas Ferry udah mau ngasih PR, aku cut dulu biar penasaran. Apa ini PR-nya lagi? PR-nya apa tuh Mas? Boleh disebutkan PR masing-masing kedua wanita cantik ini? Oke, PR buat Mbak Anitanya adalah gimana caranya ke depan itu harus mulai
seleksinya itu benar-benar harus lebih mendalam tapi tidak hanya dari diri sendiri. Karena selama ini kelihatannya karena terlalu yakin sama diri sendiri, itu justru yang jadinya juga sumber masalah juga tuh. Nah, kalau bisa mulai punya orang yang mungkin bisa diajak diskusi, tapi tepat ya orangnya juga, yang jangan memberikan arahan yang tidak tepat. Nah, itu sebetulnya jadi PR-nya nanti. Karena saya lihat sih tetap akan nikah lagi sih. Amin. Ada garisnya. Doain aja. Amin aja dah. Oke. Kalau begitu, Kalau orang yang tepat buat ngobrol ini. ya Buat juras. itu bisa siapapun. Tapi sebaiknya jangan ya. Karena dua-duanya punya masalah di hidupnya. Orang sama-sama punya masalah, kita langsung curhat bingung ya Iya, kan? bingung ya. Yang ada pasti kalau dia mau nikah, "Tar dulu lah Beb, mikirin tapi Ya, ada kan? temennya." Gimana sih lomba apa Kalau pernikahannya lomba? kalau Sinta adalah gimana caranya setiap habis belajar bisa nggak itu dia pelajarannya benar-benar lalu jadi lulus ujian di kemudian hari. Jangan belajar terus masalahnya itu aja. Lu kan 3 kali masalahnya itu aja. Yang berhadapan dengan menikah selesai, menikah selesai, menikah selesai. Kan berarti di sini di soal yang satu ini nggak lulus ujiannya. Besok harus lulus, dapat sampai akhirnya selamanya. Amin. Gitu. Tapi Amin. kira-kira masih dapat lagi nggak sih? Banyak, bisa 6 kali. Kan anakku 6 kali nikah. Loh, Mas, kalau beneran? bisa 3 sampai Saya nggak- ada nggak- 3 lagi ya. Ada lagi. Ini kan sekarang 3 kan? Ini masih ada perjalanan yang bisa sampai 6 kalau dia tidak hati-hati. Kalau misalnya gegabah lagi, maksudnya tidak bisa apa? Sampai nikah oh jangan dong Mas. Iya, kita juga pengennya jangan. Jangan. Tapi kan akhirnya pilihan-pilihan hidup itu kadang-kadang tadi aja kayak tadi. Dengar-dengeran gitu Ya kan? aja. Temen yang ngasih tahu aja kan nggak didengerin. Enggak. Nah, itu kan. Enggak. Iya, iya. Ya kan? Sekarang ngerasa bilang, udah gue mantep, udah. Iya, pulang kali. Nah itulah mungkin butuhnya sharing sama orang, sama Bener. teman-teman Dengerin, terdekat. dengerin keluarga, dengerin teman-teman. Nah, kadang-kadang emang mungkin sebenarnya insight dari mereka juga penting. Bukan penting, Penting sangat lagi, penting. sangat Karena penting. mereka lebih objektif dibanding orang itu sendiri. Yes, tapi kadang-kadang kita sebagai orang, Nah, kadang-kadang masih kayak Itu yang enggak, namanya kita yang tahu. Iya, cinta itu buta. emang Buta. bener. enggak, itu bukan deh. cinta. Itu emosi. Emosi. Nafsu. Kalau cinta nggak begitu. Cinta itu dia sudah menutupi hal-hal yang buruk. Jadi ketika nikah dia lihat buruk, ya dia tutupin dan akhirnya dia tetap terusin aja. Oh gitu. Tapi ya Kak, Kan ini enggak, lebih realistis. Oh kok begini ya? Ah selesai deh. Berarti dia nggak cinta. Emosi pada saat bikin keputusan. Berarti mudah menyerah. Sampaikan dengan kamera. enggak juga sih sebenarnya kemana-mana udah bertahan, tapi kayak kok nggak bisa ya itu. Nah itu namanya nggak cinta. Oke, kita doakan semoga Anita Hara dan Sinta Bahir juga menemukan cintanya lagi di kemudian hari. Amin. Ya Allah. Didoakan ya. Terima kasih udah datang di Kita dan Cinta, Anita Sinta. Iya. Anita Thank you, Sinta, Tias. satu rhyme ya. Panggilnya tak sama. Jadi kita doain pokoknya yang terbaik buat mereka berdua. Pokoknya ketemu lagi sama aku, Desmi Rasi dan juga Feru Purwo di Kita dan Cinta. Ayo silakan. Dipilih. Lagunya pilih laku kan?